Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triviana Julia Marbun dengan NIM A1C222096. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika dan aplikasi dalam pembelajaran. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam matematika. Nah, sebelumnya pembelajaran pendekatan merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran. Nah, yang kedua ada penerapan pendekatan pembelajaran matematika. Untuk keberhasilan proses belajar matematika, pemahaman dalam mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman materi yang lalu sangatlah mendukung. Hal tersebut tidaklah lepas dari metode pembelajaran maupun media yang digunakan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk berikutnya, pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika ada 7, yaitu yang pertama pendekatan induktif, yang kedua pendekatan deduktif, yang ketiga ada pendekatan spiral, yang keempat pendekatan konstruktivisme, yang kelima pendekatan realistik, yang keenam pendekatan pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu ketujuh pendekatan konstektual. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan berkhusus menuju keadaan umum. Pendekatan induktif dimulai dengan memberikan bermacam-macam contoh. Pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian siswa dibimbing guru. Kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis. Siswa mempunyai kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus atau formula. Adanya semangat untuk menemukan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir logis. Menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang lama. Dengan cara ini, konsep-konsep matematika yang abstrak dapat dimengerti murid melalui benda-benda konkret. Nah, untuk poin yang kedua ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Nah, menurut Sagala, pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada awal pembelajaran dan dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Pendekatan deduktif merupakan suatu model penjelasan sebelum pengalaman belajar, di mana ceramah dan diskusi dilakukan lebih awal atau pengalaman konkret. Dan untuk poin yang ketiga yaitu pendekatan spiral. Pendekatan spiral merupakan suatu prosedur pembahasan konsep yang dimulai dengan cara sederhana dari konkret ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari penyelidikan atau eksplorasi ke penguasaan, dari tahap paling rendah hingga tahap yang paling tinggi dalam waktu yang cukup lama dan dalam selang-selang waktu terpisah-pisah. Nah, kelebihannya pendekatan spiral sangat sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Dengan demikian prinsip psikologi terpenuhi. Tapi ada kelemahan dalam pendekatan ini, yaitu pendekatan ini memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan konsep. Ini memungkinkan bagi siswa-siswi pandai mengalami kejenuhan belajar. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan konstektual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Dan pendekatan ini meliputi ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama apersepsi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga diskusi dan penjelasan konsep, dan yang keempat terakhir pengembangan dan aplikasi.
Kelima, ada pendekatan realistik. Realistic Mathematics Education sebagai salah satu paradigma dalam pembelajaran matematika telah banyak mempengaruhi program pembelajaran matematika di beberapa negara. Beberapa aktivitas dalam matematisasi horizontal. Yang pertama, pengidentifikasian matematika khusus dalam konteks umum. Yang kedua, penskemaan. Yang ketiga, perumusan dan pemvisualan masalah dalam cara yang berbeda. Yang keempat, penemuan relasi atau hubungan. Yang kelima, pengenalan aspek isu dalam masalah-masalah yang berbeda atau pentransferan real world problem ke dalam mathematical problem. Yang keenam, pentransferan real world problem ke dalam suatu model matematika yang diketahui. Nah, berikutnya beberapa aktivitas yang memuat komponen vertikal matematisasi. Yang pertama, menyatakan suatu hubungan dalam suatu rumusan. Yang kedua, pembuktian keteraturan. Yang ketiga, perbaikan dan penyesuaian model. Yang keempat, penggunaan model-model yang berbeda. Yang kelima, pengkombinasian dan pengintegrasian model-model. Yang keenam, perumusan suatu konsep matematika baru, penggeneralasian. Strategi umum dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani dua hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model atau situasi-situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma, atau aturan sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan. Kelima, prinsip pembelajaran menurut filosofi realistik di atas. Inilah yang menjiwai setiap aktivitas pembelajaran matematika. Nah, berikutnya ada rambu-rambu penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik. Yang pertama, bagaimana guru menyampaikan matematika konseptual dengan setting pada pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi agar proses algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai kepada matematika formal. Yang ketiga, bagaimana guru memberi atau mengarahkan kelas, kelompok maupun individu untuk menciptakan free production, menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal. Pendekatan yang keenam, pendekatan pemecahan masalah. Problem atau masalah menurut Hayes adalah suatu kesenjangan antar di mana Anda berada sekarang dengan tujuan yang Anda inginkan, sedangkan Anda tidak tahu proses apa yang akan dikerjakan. Menurut Hudoyo, suatu pertanyaan merupakan suatu permasalahan bila pertanyaan itu tidak dijawab dengan prosedur rutin, sedangkan pemecahan masalah adalah proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hudoyo mengemukakan bahwa penyelesaian masalah dapat diartikan sebagai penggunaan matematika baik untuk matematika itu sendiri maupun aplikasi matematika. Pada hakikatnya, semua sepakat bahwa pemecahan masalah mengandung pengertian sebagai proses berpikir tingkat tinggi dan mempunyai peranan yang penting dalam pembelajaran matematika. Polya secara rinci menguraikan 4 langkah penyelesaian pemecahan masalah matematika. Keempat langkah tersebut adalah yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian, yang ketiga, melaksanakan perhitungan, yang keempat, memeriksa kembali proses dan hasil. Berikutnya, menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan pemecahannya, yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Nah, strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan pada anak sekolah dasar yang pertama, strategi act it out. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Yang ketiga, menemukan data. Yang keempat, membuat tabel. Yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Yang keenam, tebak dan periksa atau guess and check. Yang ketujuh, strategi kerja mundur. Yang kedelapan, menentukan. Yang diketahui, ditanyakan, dan diperlukan. Yang kesembilan, menggunakan kalimat terbuka. Yang kesepuluh, mengubah sudut pandang.
Pendekatan yang terakhir atau yang ketujuh, pendekatan konseptual atau CTL. Pembelajaran konseptual yang lebih dikenal sebagai CTL adalah suatu proses pembelajaran holistik dan bertujuan memberikan motivasi siswa untuk memahami inti materi pelajaran dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulan dari materinya yaitu pendekatan pembelajaran atau kiat melaksanakan pembelajaran, serta metode belajar dalam proses pembelajaran termasuk faktor-faktor yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Pendekatan tersebut bertitik tolak pada aspek psikologi anak, yaitu dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan anak, kemampuan intelektual, dan kemampuan lainnya yang mendukung kemampuan belajar. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran. Saran dari saya yaitu guru atau tenaga pendidik hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa tanpa membeda-bedakan siswa tersebut. Setiap guru memiliki metode pendekatan yang berbeda-beda, jadi kita sebagai siswa hendaklah mengikuti atau membiasakan diri untuk mengikuti metode guru tersebut. Demikian penjelasan saya tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam matematika serta pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Demikian, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.